Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Majelis Ramadan. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih zakat. Segala puji bagi Allah yang menghapus kesalahan dan memberikan maaf, mengampuni kekeliruan dan melampangkan ampunan. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad, kepada seluruh sahabat dan para pengikut mereka dengan kebaikan, salawat dan salam yang sempurna. Wahai saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan lurus mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Allah juga berfirman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah kepada Allah pinjaman yang baik. Ayat-ayat tentang kewajiban dan fardunya zakat sangatlah banyak. Adapun hadis-hadis tentang zakat diantaranya adalah yang terdapat dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara: mentauhidkan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan haji. Maka zakat merupakan salah satu hukum Islam dan pilar-pilar agungnya. Ia kerap disebut berdampingan dengan sholat di banyak tempat dalam kitabullah. Kaum muslimin telah bersepakat sejak dahulu secara ijma' bahwa zakat tersebut adalah wajib. Barang siapa mengingkari kewajibannya padahal ia mengetahuinya, maka ia kafir dan keluar dari Islam. Adapun orang yang kikir dalam menunaikannya atau menguranginya sedikit pun, maka ia termasuk orang-orang zalim yang terancam hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Zakat diwajibkan pada 4 jenis harta, yaitu pertama, hasil bumi berupa biji-bijian dan buah-buahan, berdasarkan firman Allah taala, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Allah juga berfirman, "Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya." Hak harta yang paling besar adalah zakat. Nabi SAW bersabda, "Pada tanaman yang diairi oleh air hujan dan mata air, yaitu tanpa biaya, zakatnya 1/10 atau 10%. Dan pada tanaman yang diairi dengan biaya, yaitu pengairan buatan, zakatnya 0,5/10 atau 5%. Hadis riwayat Al-Bukhari. Zakat tidak diwajibkan pada hasil bumi tersebut hingga mencapai nisab, yaitu 5 wasak, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan hingga mencapai 5 wasak." Hadis riwayat Muslim. 1 wasak sama dengan 60 sa' menurut takaran sa' Nabi SAW. Dengan demikian, nisabnya adalah 300 sa'. Jika diukur dengan gandum berkualitas baik, 1 sa' setara sekitar 2040 gram atau 2,04 kilogram, sehingga berat nisabnya kurang lebih 612 kilogram gandum. Tidak ada zakat pada hasil yang kurang dari jumlah tersebut. Kadar zakatnya adalah 1/10 atau 10% untuk hasil yang diairi tanpa biaya, dan 0,5/10 atau 5% untuk hasil yang diairi dengan biaya. Tidak ada zakat pada buah-buahan segar, sayur mayur, semangka, dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan perkataan Umar radhiyallahu taala anhu, tidak ada zakat pada sayur mayur, dan perkataan Ali radhiyallahu anhu, tidak ada zakat pada apel dan yang semisalnya. Sebab hal-hal tersebut bukan termasuk biji-bijian atau buah-buahan yang dapat disimpan lama. Namun apabila hasil tersebut dijual dan berubah menjadi uang, lalu uangnya mencapai nisab dan berlalu 1 haul, 1 tahun, maka wajib dizakati.
Bagian kedua yaitu hewan ternak. Hewan ternak yaitu unta, sapi, dan kambing, baik kambing domba maupun kambing kacang. Apabila hewan-hewan tersebut digembalakan atau dengan istilah saimah, dipelihara untuk diambil susu dan dikembangbiakkan, serta telah mencapai nisab. Batas minimal nisabnya adalah unta 5 ekor, sapi 30 ekor, kambing 40 ekor. Yang dimaksud dengan saimah adalah hewan yang merumput sendiri di padang rumput alami tanpa pakan dari hasil usaha manusia sepanjang tahun atau mayoritas waktunya. Jika hewan ternak tersebut tidak digembalakan, maka tidak ada zakat padanya, kecuali jika hewan itu dipelihara untuk tujuan perdagangan. Apabila hewan ternak tersebut dipersiapkan untuk mencari keuntungan melalui jual beli dan transaksi, maka statusnya menjadi barang dagangan, sehingga dizakati dengan zakat perdagangan, baik hewan itu digembalakan maupun dikandangkan. Apabila telah mencapai nisab perdagangan, baik dengan sendirinya maupun dengan digabungkan bersama harta dagangan yang lain. Ketiga, emas dan perak. Zakat diwajibkan atas emas dan perak dalam keadaan apapun berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka azab yang pedih. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan dengannya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah azab dari apa yang dahulu kamu timbun. Yang dimaksud dengan menimbun atau kanz adalah tidak menginfakkan emas dan perak tersebut di jalan Allah. Dan bentuk infak yang paling agung di jalan Allah adalah dengan menunaikan zakatnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya, melainkan pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api neraka. Lempengan itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan dengannya lambung, dahi, dan punggungnya. Setiap kali lempengan itu menjadi dingin, dipanaskan kembali untuknya pada suatu hari yang kadar waktunya 50.000 tahun, hingga diputuskan perkara di antara para hamba. Yang dimaksud dengan haknya adalah zakatnya, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat yang lain. Tidaklah seorang pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan zakatnya. Zakat wajib atas emas dan perak, baik berupa uang, emas mentah, perhiasan yang dipakai, dipinjamkan, maupun bentuk lainnya, karena keumuman dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada keduanya tanpa perincian. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita datang kepada Nabi SAW bersama putrinya. Di tangan putrinya terdapat 2 gelang emas yang tebal. Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah engkau menunaikan zakat dari perhiasan ini? Wanita itu menjawab, tidak. Beliau bersabda, apakah engkau senang jika Allah memakaikan kepadamu 2 gelang dari api neraka pada hari kiamat? Maka wanita itu pun melepaskan kedua gelang tersebut dan melemparkannya kepada Nabi SAW seraya berkata, keduanya aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Dalam Bulughul Maram disebutkan bahwa sanadnya kuat. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan, Rasulullah SAW masuk menemuiku, lalu beliau melihat di tanganku beberapa cincin dari perak. Maka Nabi SAW bertanya, apakah ini? Aku menjawab, aku membuatnya untuk berhias bagimu, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, apakah engkau telah menunaikan zakatnya? Aku menjawab, belum, atau sesuai kehendak Allah. Maka beliau bersabda, itu sudah cukup untuk menyeretmu ke dalam api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Al-Hakim menilainya sahih dan berkata sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim.
Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhis sesuai dengan syarat hadis sahih, dan Ibnu Daqiq berkata sesuai dengan syarat Muslim. Zakat tidak wajib atas emas sampai mencapai nisab, yaitu 20 dinar. Berdasarkan sabda Nabi SAW tentang emas, tidak ada kewajiban apapun atasmu hingga engkau memiliki 20 dinar. Yang dimaksud dengan dinar adalah dinar Islam yang beratnya 1 misqal, dan 1 misqal setara dengan 4/4 gram atau 4,25 gram. Dengan demikian, nisab emas adalah 85 gram yang setara dengan 11 dinar Saudi dan 3/7 dinar. Demikian pula zakat tidak wajib atas perak sampai mencapai nisab, yaitu 5 uqiyah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak ada zakat pada harta yang kurang dari 5 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 40 dirham Islam, sehingga nisabnya adalah 200 dirham Islam. 1 dirham setara dengan 7/10 miskol, sehingga totalnya mencapai 140 miskol, yaitu sekitar 595 gram perak, yang setara dengan 56 rial Arab dari perak. Adapun kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari emas dan perak adalah 1/4 dari 1/10 atau 2,5%. Zakat wajib atas uang kertas karena ia merupakan pengganti perak, sehingga menempati kedudukannya. Apabila uang tersebut telah mencapai nisab perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat juga wajib atas emas, perak, dan uang kertas, baik harta tersebut berada di tangan pemiliknya maupun masih berada dalam tanggungan atau piutang orang lain. Berdasarkan hal ini, zakat wajib atas piutang yang pasti, baik berupa pinjaman, harga barang yang dijual, upah, atau bentuk tanggungan lainnya. Apabila piutang tersebut berada pada orang yang mampu dan mau membayar, dalam kondisi ini pemilik harta boleh menzakatinya bersama hartanya setiap tahun, atau menunda zakatnya hingga piutang tersebut diterima, lalu menzakatinya untuk seluruh tahun yang berlalu. Adapun jika piutang tersebut berada pada orang yang tidak mampu, bangkrut, atau orang yang menunda pembayaran sehingga sulit ditagih, maka tidak ada zakat atasnya sampai piutang tersebut diterima. Setelah diterima, ia dizakati 1 kali saja, yaitu pada tahun diterimanya, dan tidak ada zakat untuk tahun-tahun sebelumnya. Keempat, zakat atas barang dagangan atau urud at-tijarah. Termasuk harta yang wajib dizakati adalah barang dagangan, yaitu segala sesuatu yang dipersiapkan untuk tujuan usaha dan perdagangan, seperti properti, hewan, bahan makanan dan minuman, kendaraan, dan seluruh jenis harta lainnya. Barang-barang tersebut dinilai setiap tahun sesuai nilai pasarnya pada akhir haul, lalu dikeluarkan 1/4 dari 1/10 atau 2,5% dari nilainya, baik nilainya sama dengan harga beli, lebih rendah maupun lebih tinggi. Para pemilik toko kelontong, peralatan, suku cadang, dan sejenisnya wajib melakukan pendataan yang teliti dan menyeluruh, mencakup barang kecil maupun besar, kemudian menunaikan zakatnya. Jika hal itu dirasa sulit, hendaknya mereka berhati-hati dengan mengeluarkan zakat secukupnya hingga diyakini terbebas dari tanggungan. Tanpa ada zakat, tidak ada zakat atas harta yang dipersiapkan seseorang untuk kebutuhan pribadi, seperti makanan, minuman, perabot rumah, tempat tinggal, hewan peliharaan, kendaraan, dan pakaian, kecuali perhiasan emas dan perak. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak ada zakat atas seorang muslim pada budaknya dan kudanya, muttafaqun alaih. Demikian pula tidak ada zakat pada properti, kendaraan, dan sejenis yang dipersiapkan untuk disewakan. Zakat hanya wajib atas hasil sewanya apabila berupa uang, telah berlalu 1 haul dan mencapai nisab. Jika dengan sendirinya merupakan bila baik dengan sendirinya maupun dengan digabungkan bersama harta sejenis yang dimilikinya.
Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Nantikan kajian berikutnya di waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.